Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di asistensi DPBB pertemuan ke-9. Sekarang kita akan masuk ke desain tulangan geser balok. Nah, apa itu tulangan geser balok? Tulangan geser balok itu adalah tulangan yang menahan gaya geser pada balok. Nah, ini gambar tulangan geser balok yang ini ya, yang vertikal ini. Nah, jadi kalau kita lihat di gambar, tulangan geser ini tuh terletak di sepanjang tulangan balok. Nah, tulangan geser juga biasa dibilang tulangan sengkang, tapi kalau di lapangan tuh pada bilangnya bagel. Nah, itu tulangan geser balok. Jadi kalau kita mendesain tulangan geser balok, kan kita harus tahu dulu gaya geser yang bekerja pada balok tersebut. Nah, kemarin kan setelah masuk dari SAP 2000, kita kan dapat hasil rekap gaya momen dan gaya geser. Nah, jadi fungsi gaya geser ini itu digunakan untuk mendesain tulangan geser. Jadi sekarang kita masuk ke Excel-nya. Untuk F-aksense sama F-nya seperti biasa disesuaikan. Untuk B1 itu sesuai sama F-nya kalau di atas 28 ya. Bentar. Nah, ini ya. Ada rumusnya. Nah, ini kalau dikurang dari 28 atau sama dengan 28 pakai 0,85, kalau di atas 28 sampai kurang dari 55 pakai rumus. Sesuaikan kan aku 29 pakai rumus, jadi seperti ini. Untuk QU, ini rumusnya kan yang 1,2 QD ditambah 1,6 QL. Ini udah dapat di mana ya? Nah, ini tadi B1 ya. QU B1 berarti kita bilang ini. Oke. Untuk PU itu kan beban titik. Kalau kemarin di B2 ya yang ada beban titik itu hanya di B2. Nah, ini. Di B1 sama B3 nggak ada, soalnya kan B2 itu di tengah-tengah bentangnya ada balok anak. Nah, ini ya, ini B2 kan, tengah-tengahnya ada balok anak. Ini nggak ada, yang B3 juga nggak ada. Jadi kalau B1 itu nggak pakai PU karena tidak ada balok anak di tengah-tengah bentang. Untuk L, dia kan 3 meter ya. Ini 3 meter, tapi jadiin milimeter, jadi 3000. Untuk B balok, samain aja kayak di desain tulangan balok lentur, tilingin aja. Sesuai baloknya, kalau B1 B1 ya B2 B2 gitu. Untuk D ini rumusnya H balok dikurang DS. H balok dikurang DS. DS-nya ini kalian ngelink ke sebelumnya juga ini. Nah, itu ya. Samain kayak desain tulangan lentur balok sebelumnya. Untuk BB ini setengah dikali panjang bentang 3000 bagi 2 1500. Untuk faktor reduksinya sesuai SNI kita pakai 0,75. Lanjut, D pokok menggunakan 19 mm. Untuk sengkangnya kita pakai 10 mm aja. Tapi bisa juga sih, sebenarnya mau diganti 8 atau 12 sesuai kebutuhan. Nah, untuk kaki sengkang ini 2 kaki aja. Jadi sebenarnya kaki sengkang juga ada yang 3 kaki. Mana ya? Nah, ini. Nah, kaki sengkang tuh yang mana nih? Kaki sengkang nih yang ini ya. Yang vertikal ini. Jadi ada yang 2 kaki, ada juga yang 3 kaki. Itu tergantung kebutuhan aja. Tapi di sini kita coba pakai 2 kaki aja dulu. Untuk VU, gaya geser maksimum ini ngelink ke rekap momen yang kemarin dapat dari SAP. Nah, ini gaya geser ini pakai yang maksimum atau yang terbesar. Jadi antara 48 atau 58 kan maksimum ini atau terbesar ini. Jadi pakai yang ini. Nah, untuk VC atau kekuatan geser balon ini
kekuatan geser beton, rumusnya itu 1/6 atau 0,17 dikali akar F aksensi dikali BW dikali D. Ini udah dapet, jadiin kilonewton. Untuk theta Vc itu rumusnya 0,75 faktor reduksi tadi dikali dengan Vc. Dapat segini. Nah, untuk syaratnya ini ya, harus lebih besar dari sama dengan VU. Jadi ini theta Vs ini rumusnya dibalik. Jadi kalau kita dapatnya hasilnya min, ya ini kan kayak min 17, itu sebenarnya nggak perlu tulang geser. Kenapa? Soalnya gaya tahan si baloknya itu pada gaya geser tuh udah memenuhi. Tapi kalau untuk sekarang kita nggak apa-apa, lanjutin aja. Jadi kalau misalnya dia plus ya, maksudnya nggak min, itu pasti butuh tulang geser. Cuman kalau udah min tuh nggak butuh tulang geser sebenarnya. Jadi itu nih rumusnya. Vs theta Vs dibagi dengan faktor reduksi. Lanjut ke nilai-nilai batas, ini sesuaiin aja, ikutin aja. Ada yang setengah kali theta Vc, 2 dikali theta Vc, 3 dikali theta Vc, sama 5 kali theta Vc. Nah, nanti ini untuk kontrolnya setelah dapat nilai-nilai tersebut. Nah, ini misal ada 5 kontrol kan. Semisal yang kontrol pertama nih, VU kurang dari 0,5 kali theta Vc. Kan VU-nya tadi dapat ini ya, dari rekap momen sub. Nah, ini ternyata lebih besar. Harusnya kan lebih kecil. Nah, itu tidak sesuai. Maka secara teoritis perlu dipasang tulang geser. Nah, untuk yang kontrol kedua nih udah sesuai nih. Ini ya kontrol 1 kurang dari VU kurang dari sama dengan theta Vc. Ini udah sesuai, maka dipasang tulang geser minimum gitu. Nah, nanti kalian baca sendiri aja nih kalau ada yang tidak sesuai. Lanjut ke diagram. Jadi kan tadi panjang totalnya 3 meter. Nah, kalau setengahnya kan 1,5 meter ya. Nah, ini yang garis panjang ini. Terus VU ini ada di paling pojok atau pinggir ini. Nah, ini. Jadi perhitungan ini sampai sini, sampai penghitung koordinat titik itu untuk menghitung jarak-jarak daerah X1, X2, sama X3. Nah, ini nih, daerah 1, daerah 2, daerah 3 kan ada X1, X2, X3. Cuma karena tadi balok kita udah memenuhi dari gaya geser, jadi yang ini diabaikan aja, tapi tetap dihitung ya. Nah, seperti itu. Ini ikutin rumusnya aja, udah ada rumusnya. Ini panjang si baloknya. Lanjut, ini ada batas-batas daerah yang tidak memerlukan tulangan geser. Nah, ini syaratnya nih. Jika D/4 itu kurang dari 300, maka oke. D bagi 2 itu kurang dari 600, dia bakal oke. Terus ada luas diameter sekang A1D. Nah, ini rumus dari luas diameter sekangnya. Tadi diameter sekang kita pakai 10 mm dengan 2 kaki kan. Nah, ini AV ini si luas diameter sekang dikali jumlah kakinya. Jumlah kakinya kan 2, jadi tinggal dikaliin aja 2 dikali 1D. Oke, lanjut ke daerah 1. Nah, daerah 1 ini ada tulang geser dihitung untuk Vs. Untuk S perlu, ini rumusnya udah nulis. Nah, ini ada SPA ini kenapa min 1000 ya? Sebentar. Aku cek dulu. Oh, emang minus banyak. S pakai sama dengan kurang dari S perlu. Jadi yang perlu diperhatikan tuh diceknya ini. Yang oke-oke ini sama si S pakai. Jadi kalau kita makanya 100, ini kan udah memenuhi syarat ya, kurang dari 110 dikali 125 sama kurang dari 600 mm. Maka daerah 1 di sini, daerah 1 kita menggunakan tulangan sengkang P10, jaraknya 100. Nah, seperti itu. Untuk daerah 2
yang daerah 2 nih yang sebelah sini. Ini rumusnya, as perlu kalian tinggal trial aja sih yang sebelah S pakainya ini harus memenuhi syarat atau kurang dari sini dua angka ini. Kalau udah oke berarti ya udah oke. Jadi untuk daerah 2 digunakan tulangan sengkang P10 jarak 150. Untuk daerah 3 ini kan tadi secara teoritis tidak perlu tulangan geser. Jadi ini daerah 3 ngikutin aja sama kayak si daerah 2. Jadi pakai P10 jarak 150. Nah, seperti itu. Ya untuk B2 sama aja, cuman karena dia ada PU kan ada beban titik, tinggal kalian lingin di rekap pembebanan balok. Nah ini ya PU. Ini masih ngeling dulu ya. Nah itu. Ntar selebihnya udah ikutin rumus sama cek-cek juga. Ini jangan lupa di VU-nya jangan lupa di link ke rekap momen sub. Cara yang terbesar B2 kan, spot 1. Cek lagi. Nah ini sesuai dia di kontrol 2. Ini udah 6 meter 10 2 kaki, oke. Pakai 200, ini 2,5 juga bisa. Nah itu ntar tinggal kalian trial aja. Mau 300 sebenarnya bisa aja sih. Nah, yang lainnya B3 sama BA3 sama kayak gitu ya. Cuman yang B3 sama BA3 nggak ada PU karena tidak ada beban titik. Terus tinggal kalian rekap deh di sini. Kemarin kan udah rekap yang ini. Ini tinggal kalian masukin daerah 1, itu berarti ini kita nyobain B1 ya. Nah, kalian rekap yang ini, B1, daerah 1, daerah 2, nih, daerah 3 ini. Untuk B2 berarti ini, daerah 2 sama daerah 3. Nah, itu nanti lanjutin aja kalian. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian untuk desain tulangan geser. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyain aja. Ya seperti itu. Oh ya untuk penggambaran tulangan, bentar. Penggambaran tulangan itu kalian juga bikin detail penulangan ya kayak gini ya, samain aja sih kayak lampiran. Ini kan DNA, ini plat. Nah ini misal nih, detail penulangan balok, terus si plat, nih kayak gini, sama tangga. Nah gini nanti kalian ikutin aja lampiran. Terus nanti kalau perlu tutorial gambarnya, ntar aku coba bikin di setelah pertemuan desain tangga abis ini. Jangan lupa juga pakai kopnya. Terus desain kopnya terserah kalian. Yang penting harus lengkap kayak contoh lampiranku ini. Mau dimana ya terserah kalian. Ya, seperti itu aja sih. Oke. Mungkin sekian pertemuan kali ini. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan chat. Selamat melanjutkan. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.